Selamat pagi, teman-teman terkasih. Selamat pagi, teman-teman terkasih. Kita jumpa lagi di dalam Zoom pada pagi hari ini, pertemuan saat teduh. Mari kita pejamkan mata kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan kita. Kita mau mulai pertemuan kita pada pagi hari ini. Kita buat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau, yang senantiasa terus menyertai perjalanan hidup kami. Pagi tadi kami boleh dapat bangun Tuhan, walaupun suasana sekitar kami masih sepi, masih sunyi dan senyap, tapi kami telah Engkau bangunkan untuk selalu ingat akan Engkau. Karena kami adalah orang-orang pilihan-Mu Tuhan Yesus. Saat ini kami datang padamu, bersembah sujud di hadapan-Mu, mengucapkan syukur dan terima kasih atas segala rahmat dan berkat kehidupan yang Kau beri pada kami. Tuhan Yesus, berkati pertemuan kami. Kami ingin memuji Engkau, kami ingin menyembah Engkau, kami ingin mendengarkan suara-Mu lewat firman-Mu Tuhan. Berkati kami satu persatu. Roh-Mu Tuhan Yesus yang ada sudah di dalam hati kami. Dan Kau bakar dan Kau penuhi Tuhan Yesus. Sehingga kami boleh mengerti dan memahami apa yang Engkau sampaikan kepada kami. Tuhan Yesus, Engkau juga berkati jaringan internet yang kami pakai. Biarlah di dalam 30 menit ini kami boleh melakukan pertemuan dengan lancar dan baik. Juga untuk teman-teman kami yang bertugas pada pagi ini, biarlah Roh-Mu Tuhan yang membimbing mereka semua Tuhan, sehingga boleh Tuhan semuanya dapat berjalan dengan baik juga Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, inilah kami. Beracaralah Tuhan di dalam pertemuan kami dan jamah terus hati kami untuk tetap tertuju kepadamu. Semua doa ini kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus. Puji syukur kami panjatkan padamu ya Bapa, karena berkat-Mu begitu melimpah pada kami. Kemurahan-Mu selalu hadir buat kami. Kami ada pagi ini ya Bapa, tentu dengan seizin-Mu. Kami boleh menikmati hari baru lagi. Kami boleh bersatu di saat teduh hari ini. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian ini dengan rasa penuh syukur. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Oh, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan.
Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ya Tuhan, Engkau sangat baik kepada kami ya Bapa. Semua berkat-Mu berkelimpahan. Engkau telah rancangkan masa depan buat kami ya Bapa. Masa depan yang begitu indah. Hari-hari yang Kau berkati ya Bapa. Ya Bapa, kadangkala kami tidak mengerti akan berkat-Mu. Kami cenderung untuk melihat kenyataan yang ada di hadapan kami, yang mungkin tidak begitu mengembirakan. Ya Bapa, kami ingin melihat dengan mata iman untuk segala peristiwa yang hadir dalam hidup kami. Kami tidak akan mampu ya Bapa, bila tanpa tuntunan Roh Kudus, untuk bisa melihat semuanya itu baik bagi kami. Ya Bapa, berkati hati kami, tambahkan terus iman kami. Kiranya Roh Kudus-Mu selalu hadir di tengah-tengah kami, dan kiranya kami menjadi peka akan kehadiran Roh Kudus dan kehadiran-Mu ya Bapa. Mari Bapak Ibu kita undang Roh Kudus untuk hadir dan bekerja di dalam hati kita masing-masing. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamahlah, ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku
rindu kau selalu dalam hidupku, Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus. Ubah hatiku, jelikanku, jamahlah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kau mulia, mulia bagimu Tuhan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kau mulia, mulia bagimu Tuhan, dan ku sanjung kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan yang besar. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan.
marekatas madasya marekatas madasya marekatas madasya marekatas madasya Yarana sandara katas madasya marekatas madasya marekatas Amena sandara katas madasya marekatas madasya marekatas madasya marekatas madasya marekatas madasya marekatas Anasandara katas madasya marekatas sandara katas madasya marekatas madasya marekatas Amena sandara katas madasya marekatas madasya marekatas madasya Mari kita hening di hadapan Tuhan, mendengarkan suaranya. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu di pagi hari ini. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau pakai anak-Mu Lina. Engkau urapi dia. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh-sungguh berasal daripada-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bacaan hari ini diambil dari Markus 6 ayat 1 sampai 6. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya. Sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia. Dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini anak tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya, di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka." Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Marilah kita hening sejenak. Ya Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tolong jamah setiap hati yang ingin mendengarkan suara-Mu saat ini, di dalam renungan ini. Buatlah kami mengerti apa yang akan Engkau sampaikan ke dalam hati kami masing-masing. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Dari bacaan di atas, dalam Markus 6 ayat 4, dikatakan bahwa maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya." Di dalam bacaan ini, hal yang dapat kita renungkan adalah bagaimana Tuhan Yesus sudah berusaha mau memberitakan kabar gembira keselamatan di daerah asalnya sendiri, yaitu di kampung halamannya. Tapi
Respon mereka adalah menolaknya dengan alasan dan pertanyaan, dari manakah asal hikmat yang ada daripadanya? Sedangkan mereka tahu Yesus hanya anak seorang tukang kayu dan bukanlah anak seorang nabi. Dan dengan alasan itu, Tuhan Yesus ditolak. Dan ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana. Ini saya alami sendiri di saat dimana kita mulai mendekat kepadanya dan menjadi pelayannya dan berusaha memberitahukan kebenaran bahwa keselamatan yang hanya datang dari Tuhan Yesus sendiri adalah orang terdekat kita, di mana mereka yang paling tahu kelemahan dan kekurangan kita dengan keras menolak kita, dengan mengatakan bahwa kamu jangan jadi sok suci, jangan sudah merasa paling benar karena kamu sudah rajin berdoa dan misa setiap hari. Mereka memandang bahwa kita orang berdosa dan tidak layak menasehati, dan mengatakan, kamu sudah mau jadi pastor atau suster, dan menjadikan kita orang teraneh di tengah dunia, karena kita sudah tidak lagi menghabiskan waktu kita untuk kenikmatan dunia. Saudaraku, apakah pernah mengalami hal seperti ini? Saya yakin pasti kita pernah mengalami ini. Di saat kita mulai mau mendekat kepada Tuhan dan tahu kebenaran-kebenaran dan mengalami keselamatan dan merasakan Allah yang begitu hidup dalam kehidupan kita, sudah pasti kita ingin sekali menyampaikan kepada yang pertama-tama adalah orang terdekat kita kabar sukacita itu dan menginginkan keselamatan juga untuk mereka. Ketahuilah saudaraku, ini adalah salah satu intimidasi dari si jahat yang mau menggagalkan rencana Tuhan, yang ingin kita tetap tinggal bersama Tuhan Yesus, yang ingin memukul mundur perjuangan kita untuk mendekat kepadanya. Tapi saudaraku, ingatlah selalu, Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengalaminya, dan Dia tetap setia melakukan kehendak Bapa di surga. Dan Tuhan Yesus juga mengajarkan kita untuk selalu tinggal diam dan selalu memohonkan rahmat kepada Bapa dalam setiap pergumulan dan masalah hidup kita. Karena hanya Bapa saja yang memiliki solusi yang terbaik. Karena tanpa Bapa pun kita tetap akan mempunyai masalah. Tapi dengan bersama Bapa, pasti Dia akan memberikan ketenangan dan jalan keluar yang terbaik. Di saat kita menolak Tuhan Yesus untuk hadir dan tinggal dalam hidup kita, di saat kita tidak percaya kepadanya, maka mujizat tidak akan terjadi dalam kehidupan kita. Sadarilah saudaraku, Tuhan tahu yang terbaik dalam hidupmu, dan Tuhan hanya perlu kita percaya kepadanya. Semoga lagu ini dapat menambahkan kekuatan iman kita untuk selalu tetap maju dan setia kepada Tuhan di tengah pergumulan hidup kita di dunia. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku
akan melihat, Dia jadikan semua. Jangan takut, percaya saja. Tetap semangat saudaraku, mari berjuang bersama, Tuhan Yesus memberkati. Mari teman-teman kita tutup doa untuk pagi ini. Terima kasih Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus karena telah mengumpulkan kami pada saat itu. Sekarang ini ya Bapa, kami mohon berkat daripadamu. Kami mohon bimbingan Roh Kudus-Mu untuk membimbing setiap langkah kami. Bekerjalah di dalam hidup kami untuk hari ini ya Allah Bapa yang Maha Kuasa. Engkau Maha mengetahui segala yang berlaku di dalam hidup kami. Izinkanlah kami melakukan segala sesuatu yang menyenangkan hati-Mu. Izinkanlah kami bisa hidup di dalam Roh-Mu. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, sekarang ini berkatilah juga Pak Paulus dan Ibu Bila serta keluarga. Begitu juga dengan seluruh keluarga kami yang hadir pada saat itu. Terima kasih atas segala-galanya, karena Engkau mencukupi apa yang kami kekurangan. Terima kasih ya Allah, sungguh besar kasih sayang. Amin. Mari kita sama-sama doakan doa untuk komunitas pemulihan hati dan saat itu. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada di dalam komunitas pemulihan hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami, apapun yang kami alami saat ini. Kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, mari kita foto bersama. Ada 2 slide pagi hari ini. Oke, ya. 1, 2. Oke, 1, 2. Ya. 1 lagi ya. 1, 2, 3. Terima kasih.